Sesuai dengan judulnya, langsung saja kita ke tutorial. Setelah kita melakukan pergantian gigi pompa oli, kita langsung pasang lagi dan jangan sampai terbalik. Nah, posisinya seperti ini. Yang agak nonjol disimpan di dalam. Kemudian bautnya kita kencangkan sesuai dengan arah ya. Kita putar ke kanan saja untuk proses pengencangan. Kemudian untuk pengencangannya kita tahan di sini menggunakan obeng min sedikit, kemudian tinggal kita putar dari sini menggunakan tang ataupun kunci Inggris juga bisa. Gak perlu kencang-kencang, asal muter aja. Nah, oke, setelah kencang seperti ini sudah mantap. Nah, dan di sini pun saya sudah melakukan proses pengecoran baut step yang tobros ke dalam, retak istilahnya. Nah, kemudian di sini gigi engkol untuk penahannya kita pasang. Namun di sini saya menggunakan tambahan ring ya. Karena bawaan pabrik nggak ada ringnya, cuman saya tambahan ring supaya untuk meninggikan gigi lawan engkol dengan gigi putarnya supaya tidak keletek-keletek seperti itu karena udah ada aus. Kemudian tinggal kita panaskan di bagian crankcase sebelah kiri karena lengket ya teman-teman, ada lengket jadi panaskan untuk pemuaian. Nah, kita pasang kruk as dengan mudah. Nah, dan seharusnya kita pasang kruk as dulu terlebih dahulu ya, karena kalau teman-teman takutnya kelamaan jadi takut meleleh ini gigi pompa oli karena ada karet-karetnya, tapi enggak ya, aman. Kalau saya sebentar aja manasinya. Kemudian langsung kita rakit bagian gigi rasio, ada ring. Nah, ringnya pakai yang kecil, jangan yang lebar ya. Kalau pakai yang lebar nanti nggak bisa pas dan nggak bisa masuk gigi. Nah, yang lebar kita simpan di bagian sini. Kemudian ini kita pasang dan ujung yang tumpul itu disimpan di luar seperti ini. Nah, kita paskan. Kemudian di sini ada ring. Nah, ada ringnya kita pasang. Kemudian di sini jangan sampai terbalik. Nah, di sini udah ada ring di bagian dalam ya. Nah, posisinya seperti ini, yang rata di dalam, yang melengkung di luar. Jangan sampai terbalik. Kemudian kita pasang bos. Nah, paskan. Setelah pasang bos, kita pasang ring lagi. Nah, ini untuk bagian as sekunder ataupun gigi sekunder. Kemudian as primer kita pasang di sini, pasang ring, kemudian gigi. Nah, jangan sampai terbalik. Nah, jadi dia berpasangan. Nah, posisikan seperti ini. Setelah itu tinggal kita pasang bagian ship drum. Nah, posisikan ship drumnya seperti ini. Ya, jadi yang ada capit udang, yang ada bintangan yang menghadap ke kopling. Kalau yang enggak ada dudukan bintangan yang menghadapnya ke kiri ya, ke as gear. Kemudian kita kasih oli di bagian bearing-bearingnya. Setelah itu tinggal kita pasang secara bersamaan. Nah, bersamaan harus sampai pas ya. Nah, oke, setelah pas seperti ini tinggal kita coba oper giginya, putar bagian ship drumnya ke kiri sampai mentok, ke kanan sampai mentok ya. Kalau misalkan sudah mentok ke kiri dan ke kanan, tidak ada yang macet di tengah-tengah, berarti itu sudah oke cara pemasangannya. Pemasangan gigi dan pemasangan ship drum. Kemudian tinggal kita masukkan gigi engkolnya lah. Nah, tinggal plug aja di sini, simpen. Nah, meskipun diposisikan sembarangan juga tidak masalah, nanti bisa diputar lagi. Nah, seperti ini. Nanti kita bisa disetting setelah pasang per engkol di luar ya. Kemudian tinggal kita pasang packing. Kalau packing kertas itu sebenarnya nggak perlu pakai lem-lem ya. Tapi mau pakai lem juga tidak masalah, itu sah-sah saja, tidak kenapa-napa. Kemudian dua buah pindowalnya diperhatikan di sini. Nah, ada yang di bawah, ada yang di atas. Kemudian tinggal kita pasang crankcase, kita kasih pelumasan dulu di sini supaya nggak soak ataupun lancar. Kemudian langsung kita pasang crankcase kanannya ya. Nah, di sini ada bos pompa oli. Kalau misalkan hilang itu nantinya oblak ya. Bos, semacam bos. Kemudian langsung kita plug seperti ini. Nah, tinggal kita tekan-tekan aja, goyang-goyang ya. Tekan-tekan. Kita ambil posisi yang enak teman-teman. Dan diperhatikan di bagian as primer sekunder udah masuk. Di bagian ship drum pas, tinggal kita tekan-tekan sambil diputar-putar, bukan diputar-putar, goyang-goyang. Nah, oke, ini udah pas teman-teman. Nah, setelah pas seperti ini, putaran pastikan tidak macet ya. Kemudian langsung kita balik seperti ini dan langsung kita kencangkan. Nah, untuk sealnya kita lepas dulu, ini rada ngelipat, jadi sealnya diganti, seal gearnya. Kemudian bautnya
sekisaran 1 cm lah jaraknya. Jadi kalau mendam berarti kependekan, kalau tinggi berarti kepanjangan, seperti itu. Untuk posisi bautnya tinggal kita kencangkan saja secara silang dan merata. Mau pakai kunci torsi boleh, mau pakai manual juga boleh. Jangan lupa ngopi sambil udud ya, supaya teman-teman paham. Sekali nonton video saya, sekali bongkar pasang itu bisa lah. Kalau lihat video saya itu karena detail dan lengkap. Saya hisap dulu. Nyalakan korek. Oke, kita kencangkan secara silang dan merata saja menggunakan manual nih. Kemudian tinggal kita coba kruk as harus lancar seperti ini, gigi semua berputar ya, tidak ada yang macet, seret. Nah, kemudian langsung kita proses pemasangan bagian pompa oli dulu. Nah, di sini ada pen pompa olinya. Langsung kita paskan di sini, teman-teman. Nah, paskan dengan coakan yang di as pompa olinya tadi ya. Kemudian ini bautnya pakai obeng jebret, obeng dagor. Karena ini motor zaman dahulu, jadi pakai obeng ketok. Nah, kita kencangkan menggunakan obeng ketok PH3. Mau pakai impact boleh, mau pakai obeng ketoknya boleh. 3 kali jebret aja, nggak usah kebanyakan. Pukulnya juga jangan sembarangan ya, harus pakai perasaan seperti itu, teman-teman. Karena nggak asal main takol ataupun dagor aja. Nah, kita putar lancar, sip lah. Kemudian langsung kita posisikan yang enak, seenak mungkin lah untuk pemasangan gigi engkol supaya kelihatan sama teman-teman semuanya. Tinggal kita ganjal pakai palu ataupun pakai naon lah. Nah, untuk posisinya seperti ini, jadi si asnya, nah ini untuk dudukannya seperti ini nih, per engkol posisinya nanti di bawah seperti itu. Kemudian si as ini harus sudah naik ke atas. Jadi posisinya si gigi lawannya naik, teman-teman. Posisi gigi lawan naik, sudah naik, dan si centilan itu sudah menekan crankcase. Nah, jadi aman, gak bakalan macet. Tinggal kita pasang ring ataupun sepi. Nah, oke, kemudian di engkol ini sudah lancar, teman-teman ya. Nah, di engkol harus lancar, bisa mentok ke bawah, jangan setengah. Kemudian pasang ceker ayam ataupun persneling, ini namanya persneling kutikan. Kemudian kita pasang pen, ada 3 biji yang besar, kemudian yang kecil ada 2 biji. Jadi sebelum pembongkaran ya diperhatikan jangan sampai amburadul ataupun hilang saat cuci, karena susah nyari barangnya. Kemudian ini ring bebas, dibolak-balik bebas. Kemudian ini untuk bintangan tidak bisa sembarangan. Nah, posisinya seperti ini. Kalau misalkan salah, nah si dudukan bautnya itu tidak pas tuh ya. Jadi nggak bisa dibaut kalau misalkan terbalik. Jadi ini nggak bisa salah, pasti benar semua, teman-teman. Kemudian untuk bautnya jangan sampai salah. Bautnya yang ada baut topinya, baut 10 topi, jangan pakai baut 10 polos. Nanti si pen bisa lepas. Nah, langsung kita kencangkan saja di sini. Kencangkan secukupnya saja, nggak perlu kencang-kencang. Oke, setelah kencang seperti ini, tinggal kita coba nih giginya nih. Gigi 1 netral. Nah, ini gigi netral nih, netral. Ini 1 netral, 2, kemudian 3, 4, sambil goyang-goyang as primernya ya. Nah, supaya mudah masukin giginya. Oke, ini udah beres, gigi tidak ada yang bermasalah. Tuh, langsung ke netralin. Kemudian tinggal kita pasang bagian ini di sini, baut 10 dan ada ring ya. Pengunci bagian shift drum. Nah, kita kunci menggunakan kunci 10. Nah, oke, setelah ini langsung kita pasang bagian kopling dulu ya, teman-teman. Pasang bagian kopling. Nah, setelah proses pengencangan bagian shift drum yang kiri, kita cek lagi. Nah, udah sip lah, mantap, tidak macet ya. Kemudian pasang saringan oli. Setelah itu tinggal kita pasang ring yang tebalnya 2 mili ataupun 3 mili. Kemudian pasang bos. Nah, setelah bos tinggal kita pasang gigi primer. Usahakan gigi primer jangan sampai terbalik ya, supaya nggak ngahyeng. Kemudian tinggal kita pasang rumah kampas kopling. Kemudian di sini ada ring tipis.
Kemudian ada ring yang dibagi dua seperti ini. Nah, kita pasang di sini. Kemudian ada rumahnya. Nah, rumahnya jangan sampai terbalik, harus mengunci. Nah, mengunci ring bintang tadi, ring bulan lah, ring sebelah. Kemudian kampas kopling udah kita rakit sama plat gesek, langsung kita pasang seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian pasang ring outside, kemudian pasang mur mahkota yang bekas dagoran zaman purba. Nah, kemudian tinggal kita kencangkan, masukkan gigi 1, pasang capitan di bagian asgir supaya bisa menahan ketika kita kencangkan. Nah, udah kencang, udah cukup ini. Ketika kencang kita putar, harus bisa berputar, jangan sampai macet. Nah, ini udah mantap. Kemudian pasang mangkok oli, pasang baut 10-nya. Kita hisap lagi rokoknya, jangan lupa ngopi. Langsung kencangkan menggunakan kunci 10. Kemudian kita pasang per kopling. Kemudian pasang plat plat per kopling sama bearingnya. Kita kencangkan bautnya menggunakan kunci 10 secara silang dan merata sampai rapat lah. Jangan satu-satu ya. Tapi kalau besi sih nggak apa-apa, satu-satu nggak bakalan pecah kayak motor Grand. Kemudian pasang balancing ataupun balancer, kemudian ring outside, kemudian mur mahkota bekas dagoran zaman purba lagi. Kita tahan, langsung kita kencangkan menggunakan kunci mahkota. Nah, oke, udah cukup lah. Kemudian tinggal kita pasang tutupnya, kita putar lancar. Nah, ada seal di sini, seal kita pasang sealnya, kasih lem lah supaya nggak copot. Kemudian ada packing, kemudian ada tutupnya ini, langsung kita pasangkan. Sealnya jangan sampai lupa ya, itu untuk oli, soalnya kalau misalkan nggak dipasang nanti ada rembesan ataupun bocor, pompa oli bisa melemah. Kemudian pasang baut dagor, ini baut obeng ketok PH 2. Kita ketok aja 3 kali jebret ataupun 2 lah, kita secara silang. Sampai di sini sudah pada paham belum teman-teman ya? Untuk teman-teman pemula, kalau mekanik ya udah pro. Kita putar lagi dan lancar. Nah, setelah itu tinggal kita pasang stud. Nah, stud kopling, kemudian kita pasang packing. Ada 2 buah pin dowel di sini, 1 di blok koplingnya, 1 di sebelah kanan nanti yang bawah. Nah, di sini 1 nih. Kemudian kita posisikan, miringkan ya. Kalau ini jatuh lagi. Kalau posisi seperti ini, nah miringkan saja seperti ini, jadi lurus. Jadi stud nggak bakalan jatuh. Plug sampai masuk dan rata. Perhatikan pin dowel packing harus pas di lubang. Kemudian sediakan baut-bautnya, langsung kita kencangkan lah. Kalau baut-bautnya sih kencengin baut mah gampang ya. Tapi harus sekolah dulu, belajar ngencengin baut juga nggak asal, dan pasang baut juga nggak asal, 1 sentian seperti biasa. Kemudian kita lari ke bagian rantai keteng, kita pasang rantai keteng dulu. Mau belakangan juga tidak apa-apa, mau sekarang juga tidak masalah. Kemudian pasang setelan rantai keteng, ada baut 17 ini, kuncinya pakai kunci 17. Kemudian kita pasang sulingannya untuk tensioner otomatisnya ini. Ada sulingan, ada per. Kemudian untuk di bautnya ada ring tembaga. Nah, mau dikasih lem juga tidak apa-apa supaya nggak rembas. Kita kencangkan langsung menggunakan kunci 14. Pasang roll keteng bagian atas. Kemudian kencangkan. Oke, secukupnya saja ya, secukupnya. Nah, kemudian tinggal kita lari ke bagian piston. Ada in ya, in di bagian atas. Jangan sampai dibolak-balik. Kemudian pasang pen piston, sepi pengunci kita pasang congkel pakai obeng min. Posisi ring piston diposisikan seperti selera kita. Kemudian pasang packing kertas yang tebalnya 3 mili. Jadi jangan sampai menggunakan packing kertas legenda, itu beda ya, karena legenda tipis sedangkan Grand Win itu tebal.
Nah, tebal ini. Kemudian karetnya kita pasang supaya tidak copot. Tuh, murag kita kasih lem dikit supaya diem. Ini fungsinya untuk oli balik dari head ya ke bawah. Kemudian kasih oli, tinggal kita pasang bloknya langsung. Nah, dan untuk bloknya ini linernya besar banget. Linernya rada ngepres, jadi ke packing bawah itu rada seret. Ya, kita masukkan piston ya. Kita masukkan ujung-ujung ring piston seperti ini, pakai ujung kuku aja sambil digoyang-goyang, dan jangan sampai dipaksa, harus masuk dulu satu-satu. Nah, setelah masuk ring kompresi tinggal kita goyang-goyang sampai masuk. Nah, langsung kita tarik rantai keteng. Nah, seperti ini. Ketika saya pasang ini packing kertasnya terlalu kecil tuh, jadi saya korek dulu, kemudian saya pasang di bagian blok pistonnya langsung yang ada pindowelnya. Nah, udah masuk ini, tinggal kita tekan aja. Nah, oke, tinggal kita ketuk sedikit pakai gagang palu ya, jangan pakai kepala palunya, nantinya penyon. Kemudian pasang roll keteng. Kemudian bautnya baut khusus juga ya, baut khusus roll ketengnya ini yang ada ring aluminium. Nah, kita kencangkan langsung ya menggunakan kunci 10T ataupun 10 sok 10 pas, asal jangan pakai linggis ataupun arit. Kemudian pasang packing seng yang 3 lembar, kita kasih lem dikit. Kemudian ini seal ya, sealnya jangan sampai salah posisi, harus pas di bagian dudukannya, ada 3 centilan harus pas. Kemudian pindowel-pindowelnya diperhatikan. Nah, ini sudah terpasang di bagian blok tuh, atas dan bawah. Lemnya tipis-tipis saja ya. Kemudian di sini kan ada 2 karet nih. Yang ini jangan dipasang lah, tidak dipasang juga tidak apa-apa. Kalau dipasang nanti takut menyumbat jalur oli, soalnya harus ada bos. Nah, yang ini aja yang dipasang, itu nggak apa-apa, nggak dipasang juga. Soalnya takutnya melar nanti oli nggak naik. Kemudian pasang seal clamp. Setelah seal clamp kita pasang clamp-nya, payung clamp ya. Setelah itu pasang pair clamp, ada 2 nih pair clamp-nya. Yang ada marking disimpan di atas, teman-teman. Ada 2 pair kecil ya, kecil dan besar. Kemudian spy-nya. Nah, langsung kita tekan, dorong. Mau didorong nggak bisa ya, susah. Kita tekan aja pakai kunci sok. Tadinya mau saya dorong pakai jempol tapi susah, sulit. Nah, caranya seperti ini, bisa pakai plastik, bisa pakai karet ban, bisa pakai kain. Yang penting ada kunci sok, kunci T itu untuk proses pendorongannya. Harus sampai masuk dan mengunci. Nah, oke, sudah terpasang teman-teman, tinggal kita pasang pelatuk klep. Untuk pelatuk klep dibolak-balik itu tidak masalah, bebas ya, karena sama saja. Kemudian pasang pennya jangan sampai dibalik ya, soalnya nanti susah buka. Jadi yang ada ulir deratnya disimpan di luar supaya saat proses pencabutan pen itu mudah. Jadi jangan sampai dibalik ya, karena ada sebagian orang yang dibalik sehingga saya saat membongkarnya susah. Nah, seperti ini. Tinggal tekan aja sampai ke dalam. Kemudian pasang noken as. Nah, noken asnya di sini nih, lubangnya tuh. Ini lubangnya. Posisikan posisi top ya. Jadi tidak menekan. Oke, setelah terpasang seperti ini, langsung kita rakit ke bagian blok pistonnya. Kita kasih oli dulu supaya tidak soak. Oke, kemudian tinggal kita langsung pasang saja. Nah, kita pasang, kemudian tarik rantai ketengnya, kemudian langsung kita tekan secara perlahan sampai pas di bagian pindowel-pindowelnya dan rata. Kemudian kita posisikan kamera dengan baik supaya kita bisa melihat secara bersama dengan teman-teman. Kemudian pasang bautnya. Ini sudah diganti bautnya ya, pakai baut 8. Biasanya pakai baut 10 yang bisa pakai obeng plus diputarnya. Untuk masalah baut tidak masalah, kalau udah diganti tidak masalah. Asal panjangnya diperhatikan.
Kemudian tinggal kita pasang packing kertas tutup headnya. Kemudian ini ada tanda panah menghadap ke bawah. Setelah itu ada ring tembaga disimpan di sini. Kemudian ini ring plat. Ring plat itu fungsi ring tembaga buat apa? Supaya nggak bocor rembesan oli. Jadi murnya juga jangan sampai yang bolong. Mur topinya harus yang bagus. Kalau misalkan terjadi bolong, nanti oli bisa ngelai dari situ. Yang bolong kita simpan di kanan saja. Nah, oke, langsung kita kencangkan menggunakan kunci 10T ataupun 10 shock ataupun torsi. Kalau misalkan di torsi di angka 18,5. Kemudian pasang packing pinggir di bagian sirip pompa oli ini, bukan pompa oli, jalur oli yang ke naik. Kemudian bautnya kita pasang, langsung kita kencangkan. Nah, kita kencangkan atas dan bawah dulu. Nah, setelah ini langsung kita pasang rantai keteng, bukan rantai keteng, gigi sintrik. Kita posisi top kan, bisa dicolok menggunakan obeng, bisa juga kita lihat dari magnet displaynya itu menghadap ke depan. Nah, supaya tidak ragu kita colok. Sudah berada di titik mati atas ini piston, sudah top ya. Kemudian langsung kita pasang gigi sintrik. Gigi sintrik yang ada titik itu menghadap ke bagian depan, ke tanda garis yang ada di bagian head, ada coakan segitiga tuh. Nah, seperti ini posisinya. Nah, oke, tinggal kita gunakan obeng min kecil. Kalau misalkan kurang angkat, tinggal kita geser rantai ketengnya dan kita pas-paskan. Nah, udah pas, mantap. Tinggal kita pasang bautnya. Nah, bautnya yang satu ori, yang satu udah gantian ini. Nah, nanti kita kencangkan, mau kencangkan langsung juga boleh supaya maksimal pengencangannya nanti setelah terpasang magnet. Kemudian di sini kita kasih oli supaya langsung penyetelan. Nah, ketika dikasih oli ditekan-tekan seperti ini, jadi udah langsung kenceng. Jadi nggak bakalan terlalu ngeletek ketika motor dihidupkan. Kemericik ya. Karena udah nyetel nih, udah keras tuh. Kita kasih oli ini udah keras. Setelah itu tinggal kita pasang karet nih di sini. Karetnya dipasang ya supaya nggak ngelai oli. Nah, karetnya kita pasang, kasih lem aja supaya nggak jatuh. Nah, karena awalnya juga ini nggak ada karetnya, nggak dipasang, mungkin lupa ataupun gimana, karena ini menurut saya rada penting soalnya olinya lamber. Kemudian langsung kita pasang bagian dudukan spool. Nah, kita lap bekas olinya, kita pasang, posisikan seperti ini. Nah, plug sampai masuk, tinggal kita tekan-tekan saja, ketuk-ketuk dikit lah menggunakan palu. Oke, setelah itu tinggal kita pasang bautnya ya. Kita kencangkan menggunakan obeng ketok PH3 ataupun pakai impact, bolehlah. Kalau untuk mekanik mah, tapi kalau pemula mah janganlah, nanti takut selek. Nah, saya juga pakai obeng ketok lagi nih. Oke, setelah itu tinggal kita lap lah. Ini lap. Karena saya pakai lem, karetnya ada, cuman saya pakai lem dikit. Kemudian pasang spi magnet. Nah, oke, kemudian tinggal kita pasang magnetnya. Nah, harusnya di magnet ada ring ya, tapi nggak pakai ring juga tidak apa-apa karena murnya mur topi ini. Nah, mur topi, soalnya ini nggak ada ringnya, bawaannya juga. Kalau mau dipasang ring ya tidak apa-apa, pasang aja bagus. Oke, setelah kita kencangkan, tinggal kita langsung kencangkan bagian baut gigi sintrik ya. Jangan sampai lupa. Nah, supaya maksimal seperti ini setelah pasang magnet. Allahu Akbar. Nah, tanya ban ngebeledag. Kita kemudian pasang tutup ini seal belakang, kemudian tutup sintrik kita pasang. Kemudian bautnya baut panjang, tinggal kita kencangkan. Nah, setelah kencang kita setel klep ya. Mau pakai puller boleh, mau pakai peeling juga boleh, lebih baik. Eta ada ban bitu guys di, aduh, luar biasa kagetnya saya, ngebeledag di jalan, kaget. Nah, kita kencangkan menggunakan kunci 9 ya.
Nah, kunci 9, langsung kita pasang tutupnya bagian bawah dulu aja. Yang atas mah jangan, nanti kita mau lihat jalur oli. Nah, kemudian langsung kita kencangkan menggunakan kunci 17. Nah, oke, setelah itu tinggal kita pasang tutupnya ya. Nah, baut aja 3 biji ya. Nah, oke, kita rakit langsung ke rangka. Nah, setelah itu kita hidupkan. Nah, oke, seperti ini oli udah dipasang, teman-teman. Nah, ini kita lihat, kita lihat dulu olinya. Nah, sebenarnya ini untuk pompa olinya sebenarnya udah lemah nih, kurang nyebrot tuh, tapi udah ada naik sih, cuman gak semaksimal 100% lah, ini sekitar 70%. Ketika geber nyemprot ada, dan ada suara angin krosok-krosok gitu, itu tandanya pompa oli mau naik gitu. Nah, segini sudah cukup sih, tidak terlalu lemah, yang penting ada pelumasan di bagian head seperti itu teman-teman, tapi baiknya harus nyembur. Kemudian tinggal kita tutup lagi. Nah, oke, setelah kita tutup seperti ini, jadi seperti itulah teman-teman untuk tutorialnya pasang knalpot karbu, gampang banget ya.